sepertinya kita harus menyapa adik-adik di rumah. Halo adik-adik. Halo semuanya. Halo semuanya. Selamat hari Minggu. Kita akan memulai ibadah pada hari Minggu ini. Kak Steph, kira-kira hari ini tahu nggak? Kak Elis sekarang berbahagia banget. Rasa benar-benar berbahagia. Kenapa Kak Elis? Mau tahu jawabannya? Mau dong. Kepo. Masa begitu aja nggak tahu? Kenapa? Kan karena hari ini kan hari Minggu. Betul. Kita kan berkumpul Betul bersama-sama sekali. dengan adik-adik di rumah. Walaupun hanya virtual ya Kak ya. Tidak apa-apa, Tidak walaupun itu apa-apa, tetap kita betul. syukuri. Betul. Kita masih bisa beribadah ya. Iya. Betul banget ya Kak ya. Karena kita berbahagia, yuk kita ajak yuk adik-adik di rumah untuk menyanyikan hari ini kurasa bahagia. Ayo kita gerak ya Kak ya. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Ya, sekali lagi ya Kak Steph, kita nyanyikan lagu hari ini kurasa bahagia. Hari ini ku rasa bahagia berkumpul bersama saudara seiman. Tuhan Yesus telah satukan kita tanpa memandang di antara kita. Bergandengan tangan dalam kasih, dalam satu hati, berjalan dalam terang kasih Tuhan. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Kau sahabatku, kau saudaraku, tiada yang dapat memisahkan kita. Oke Kak Steffi, sebelum kita melanjutkan pujian berikutnya, yuk kita ajak adik-adik di rumah untuk bersama-sama membuka di dalam doa. Silakan Kak Steffi untuk membuka dalam doa. Yuk adik-adik, kita mau berdoa ya. Sekarang kita mau lipat tangan, kita mau tutup mata, kita mau tundukkan kepala kita untuk datang kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap berkat-Mu yang telah Engkau berikan kepada anak-anak-Mu ini. Tuhan Yesus yang baik, saat ini Tuhan kami ingin datang ke sekolah minggu Tuhan, ingin memuji nama-Mu, ingin mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan, sekolah minggu ini Tuhan dapat berjalan lancar dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Kak Steffi tahu nggak? Kira-kira sekarang kita dengar suara apa ya? Suara apa?
Iya. Hebat tuh. Burung aja di udara kira-kira ada nggak ya yang melihara ngasih makan aja minimal? Nggak ada ya Bu Elis Kan ya? liar ya? Iya. Nggak mungkin dong. Terus kalau bunga, Iya, nggak ada yang pelihara juga ya kalau. tapi bunga itu bisa indah. Ada warna merah, putih, kuning, banyak sekali kan ya Iya, bunga-bunga betul. itu ya. Tapi bisa bagus begitu ya bentuknya, warnanya. Siapa ya kira-kira yang membuatnya semua itu menjadi bagus dan Siapa indah? anak-anak ada yang tahu? Kira-kira tahu nggak anak-anak di Siapa rumah? ya? Siapa? Tuhan. Yuk kita nyanyi. Burung pipit tidak menanam. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandangi. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Sekali lagi ya anak-anak ya. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandangi. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya pasti Tuhan berkati. Senang ya Kak Steph, kita tuh selalu diberkati sebagai anak-anak Tuhan. Luar biasa banget tuh Kak. Berarti kita harus selalu sering dan sering bersyukur, mengucap Iya. syukur kepada Tuhan. Bagaimana ya Kak caranya bersyukur, mengucap syukur tuh? Mungkin kita bisa berdoa Bu Elis, kita rajin berdoa. Terus Ya, kita rajin berdoa. Iya. Kita baca firman Tuhan. oh, Iya. ucapan syukur berarti berbagai macam Betul, cara ya. Bu Elis. Oh, gitu Dan ya. datang ke sekolah minggu juga mengucap syukur Bu Elis. Oh, mengikuti ibadah online, sekolah minggu online juga Betul. termasuk ucapan syukur kita ya Kak? Iya. Oh iya, luar biasa loh berarti ya. Berarti anak-anak walaupun kalian tetap di rumah, walaupun kalian tetap ada di lingkungan yang ya nggak boleh ke sana, nggak boleh ke sini, tetap harus bersyukur ya Tetap Kak harus Stefani ya. bersyukur. Luar biasa. Oh. Yuk, sebelum kita masuk mendengarkan firman Tuhan, kita pujikan satu pujian dengan judul Bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Sekali lagi ya anak-anak. Iya, Kak. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Oke anak-anak, sekarang tiba waktunya bagi kita semua untuk mendengarkan firman Tuhan. Minggu ini kita akan mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh Ibu Nini. Oke anak-anak,
jangan lupa di situ ada 2 teman yang lain ya, yang kira-kira siapa ya? Iya. Biar penasarannya nggak, biar penasarannya semakin tinggi. Jangan kita kasih tahu dulu, ya. Kita lihat bersama-sama ya firman Tuhan berikut ini. Duluan. Aku. Tunggu. Karena duluan. Wih. Ayo. Ayo, ayo. Ayo. Halo, adik. Halo, Kak. Sedang bermain ya sayang ya? Iya. Wow, dari tadi Ibu lihat loh, kalian bermainnya hebat sekali. Kakak sama adik selalu rukun ya? Iya, Bu. Tidak pernah bertengkar kan? Wow, bersyukur ya kepada Tuhan Yesus ya. Kalau kita sampai saat hari ini diberikan apa coba? Kesehatan. Kakak, adik, Ibu Ninik mau cerita, mau dengerin? Mau. Yuk, kalau mau ikut Bu Ninik yuk. Yuk. Baik. Kakak, adik, siap untuk mendengarkan cerita? Siap. Kita berdoa dulu ya. Yuk, kita berdoa yuk. Yang berdoa kakak apa adik? Kakak. Aku. Boleh, silakan kakak berdoa. Teman-teman, yuk kita berdoa bareng. Aku yang pimpin ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan firman, berkati firman yang akan dibawakan oleh Ibu Ninik. Berkati kami juga agar kami bisa mendengarkan firman dengan baik. Dan dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Terima kasih kakak Piu. Halo anak-anak di rumah, selamat pagi semuanya. Kita kasih salam dong deh sama teman-teman di rumah. Oke, yuk kasih salam. Halo, selamat pagi teman-teman. Wow, luar biasa ya adik sama kakak ya. Oke anak-anak, kita akan mendengarkan cerita pagi hari ini dengan judul Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit buta sejak lahir. Baik, kakak, sebelum Ibu Ninik cerita, Ibu Ninik mau tanya dulu sama kakak. Kira-kira keajaiban Tuhan Yesus apa saja, Kak? Diberikan kesehatan untuk kita pada hari ini. Terus diberikan keluarga yang harmonis. Oke, terus? Terus diberikan keluarga yang lengkap. Diberikan Apa lagi, Kak? Kepintaran, kepintaran, kerajinan. kerajinan. Oke, sekarang adik. Adik, mama, papa di rumah baik nggak? Baik. Berarti adik mengucap syukur sama Tuhan tidak? Ya, karena Tuhan memberikan papa mama yang baik. Nah, tadi kakak pertanyaan itu belum terjawab. Anak-anak, keajaiban Tuhan Yesus kira-kira apa saja ya? Selain Tuhan akan menyembuhkan orang yang sakit buta. Bisa menjawab anak-anak? Ayo, boleh satu saja. Ah, pasti bisa ya. Kak, keajaibannya apa, Kak? Keajaibannya itu Tuhan bisa menyembuhkan Tuhan bisa menyembuhkan orang yang buta. kita. Terus? Tuhan bisa menyembuhkan orang yang lumpuh. Nah, terus apa lagi? Tuhan bisa meredakan Apa tuh? Meredakan apa, Dek? Angin ribut di mana? laut. Di laut, di danau ya. Bagus sekali. Kalau begitu luar biasa ya Tuhan kita ya, Kak ya. Ya, Luar biasa kakak sama adik ya. Mesti bersyukur loh ya, kita menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh luar biasa. Baiklah anak-anak semuanya. Sekarang
Kakak Tiur akan membaca perikop Alkitab pada pagi hari ini, ya. Sebentar ya Kak ya. Bacaan kita hari ini terambil dari Lukas 18 ayat 35 sampai dengan 43. Nah, anak-anak yang ada Alkitab silahkan ambil Alkitabnya, dibuka Lukas 18 ayat 35 sampai dengan 43. Kakak Tiur mau membacakan ya. Silakan kakak dibuka Lukas 18. Bacakan buat teman-teman di rumah ya. Yesus menyembuhkan orang buta dekat Yeriko. Waktu Tuhan Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan menangis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, dia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus, ada orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Tuhan Yesus berhenti menyuruh membawa orang kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau hendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Lihatlah engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan setelah itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Terima kasih ya kakak ya. Oke, anak-anak Ibu Lilit mau ulang kembali ya untuk bacaan Alkitab hari ini supaya anak-anak jelas ya. Yesus menyembuhkan seorang buta dekat Yeriko. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus, orang Nazaret lewat." Lalu ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada di dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku berbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Melihatlah, engkau, imanmu telah menyelamatkan engkau." Dan seketika itu juga melihatlah dia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Anak-anak, dari firman Tuhan ini ya, anak-anak kan sudah mengerti ya. Perikop ini menceritakan tentang apa Kak? Tentang Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang buta. Betul Dek tadi? Ya, betul ya anak-anak. Hari ini ya, anak-anak mau mendengarkan kembali satu mukjizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yaitu menyembuhkan orang yang sakit buta. Nah, anak-anak tahu kan ya, orang yang sakit buta tadi, dia selalu duduk di pinggir jalan untuk mengemis. Kenapa mengemis? Karena orang buta ini tidak bisa bekerja anak-anak. Dia hanya bisanya meminta-minta. Dan anak-anak tahu juga kan, orang-orang yang melihat orang buta ini,
boleh seperti itu ya. Nah, ketika Tuhan Yesus datang ke situ, melewati situ, apa yang terjadi anak-anak? Tuhan Yesus menghampiri orang buta itu, dan Tuhan Yesus menawarkan kepada orang buta itu, apa yang kau mau dariku? Kata Tuhan Yesus, loh anak-anak, luar biasa ya. Tuhan menawarkan. Lalu jawab orang buta itu apa? Aku mau melihat. Nah, anak-anak, kira-kira apa jawab Tuhan Yesus ketika orang buta tadi bicara, bilang sama Tuhan, aku mau melihat. Oh, dengan kasih Tuhan Yesus berkata kepada orang buta itu, apa kata Tuhan Yesus? Melihatlah. Luar biasa anak-anak. Hanya perkataan Tuhan Yesus, melihatlah, orang buta tadi bisa melihat. Wow, orang buta tadi bisa melihat, oh ini pohon, daunnya berwarna hijau. Oh, gunung itu seperti ini ya, yang selama ini aku hanya mendengar saja, tapi aku tidak bisa melihat. Luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan sangat luar biasa. Kuasa Tuhan sungguh hebat. Nah, anak-anak, memang benar anak-anak, Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Tidak menggunakan obat, tidak menggunakan jarum suntik, hanya firman yang keluar dari mulut Tuhan Yesus, orang buta tadi bisa melihat. Nah, kakak lihat itu dong. Adek, kira-kira orang buta tadi mengucap syukur nggak sama Tuhan Yesus? Ya. Pastilah ya dek, karena sudah disembuhkan. Nah, lalu kakak dan adik dan anak-anak semua di rumah, apa sih makna dari cerita ini? Dengar baik-baik ya. Yang pertama, Tuhan Yesus itu sangat peduli. Sangat apa kan? Sangat peduli. Sangat apa adek? Peduli. Nah, peduli kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Ya, orang lain menganggap orang buta tadi tidak berguna. Tetapi Tuhan Yesus sangat mengasihi orang itu. Kemudian makna yang kedua anak-anak, Tuhan Yesus penuh dengan kasih. Apa kakak? Penuh dengan kasih. Adek? Penuh dengan kasih. Iya. Tuhan Yesus penuh dengan kasih. Tidak dengan marah-marah ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta, tetapi dengan kasih Tuhan Yesus menyembuhkan orang buta itu. Nah, jadi anak-anak semuanya, anak-anak harus bangga mempunyai Tuhan yang peduli dan Tuhan yang penuh kasih. Anak-anak jangan sungkan-sungkan untuk berbicara kepada Tuhan Yesus melalui apakah? Melalui doa. Berdoa ya. Melalui berdoa kita berbicara dengan Tuhan Yesus. Apa yang menjadi pergumulan anak-anak, sampaikan kepada Tuhan Yesus. Pasti Tuhan Yesus akan mendengarkan. Tapi ingat, anak-anak harus bersabar untuk menerima jawaban Tuhan. Ya, ada doa yang langsung dijawab oleh Tuhan, tapi ada doa yang belum dijawab oleh Tuhan, karena Tuhan punya rencana. Orang buta tadi anak-anak, dia buta sejak lahir sampai tua. Itu lama banget loh anak-anak. Tapi orang buta tadi percaya ketika dia akan bertemu dengan Tuhan Yesus, pasti dia disembuhkan. Wow, luar biasa ya kak ya cerita hari ini. Ya Bu. Senang dengan ceritanya?
Senang kan? Senang. Adik senang? Senang. Anak-anak di rumah bagaimana? Pasti senang juga seperti kakak Tiur dan juga adik Tiara ya. Nah itulah anak-anak ya cerita kita hari ini. Ibu berharap supaya anak-anak terus menjalin hubungan yang baik dengan Tuhan Yesus melalui doa-doa kalian. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Nanti kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa, Ibu Lili yang berdoa ya sekarang ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan yang penuh kasih akan selalu menolong kami saat kami mengalami kesulitan. Tuhan Yesus, kami juga terus berdoa untuk teman-teman kami, untuk orang tua kami, untuk Bapak Ibu guru sekolah minggu kami. Tolong Tuhan anugerahkan keselamatan dan kesehatan selalu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunkan untuk setiap dosa dan salah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bye-bye kakak, adik, ayo bilang sama teman-teman. Dadah, sampai ketemu minggu depan. Nah adik-adik, tadi cerita firman Tuhannya tentang apa ya? Ada yang tahu? Iya betul, ada orang buta. Terus gimana lagi? Oh disembuhkan. Disembuhkan sama siapa? Sama Tuhan Yesus. Wow, Tuhan Yesus hebat ya Bu Elis ya. Luar biasa loh Kak. Wow. Hebat banget Tuhan Yesus tuh ya. Iya betul. Bisa menyembuhkan orang buta. Padahal dia buta dari kecil ya. Kalau nggak bisa lihat tuh rasanya gimana gitu ya. Semuanya ya. Iya. Kak Elis ya. Coba anak-anak di rumah coba matanya ditutup semua. Matanya ditutup. Jangan dibuka. Nggak boleh ada yang ngintip. Nggak boleh ada yang ngintip. Coba sekarang Kak Stevi jangan melek ya. Masih merem. Oke. Ini angka berapa? Aduh, Ini berapa jarinya? Kayak di sini. angka 2. Jarinya 2. No. Salah ya? Salah. Nah, apalagi orang buta itu dia dari lahir tidak bisa melihat dan tapi puji Tuhan ya, Tuhan Yesus tiba-tiba datang dan Menyembuhkan matanya, Bukannya. menculikan matanya. luar biasa ya. Nah, adik-adik, sekarang ada pertanyaan nih dari Kak Stevi dan Kak Elis. Ya, Apa tuh? pertanyaannya adalah sebutkan mukjizat apa ya yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus selain menyembuhkan mata orang buta itu. Tuliskan di kolom komentar ya. Jangan lupa ditulis juga nama, kelas kalian, dan jawabannya. Betul. Kalau seandainya ada yang bukan dari GKI Pengampon, boleh nggak Kak? Boleh dong. Boleh ya? Boleh. ya. Nanti tinggal ditulis aja ya di bawah di kolom komentar. Sertakan juga nomor teleponnya. Jadi bisa dihubungi oleh guru sekolah minggu. Begitu kan Kak? Betul. Terima kasih. Oke, sama-sama. Nah, sekarang Kak Stevi ingin mengingatkan untuk aktivitas minggu ini anak-anak bisa lihat di link berikut ini. Adik-adik, sekarang tiba waktunya untuk kita melihat aktivitas dan kegiatan yang udah dilakukan anak-anak di minggu lalu, Bu Eli. Yuk kita lihat sama-sama. Iya, kita lihat. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih, dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih,
hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Tuhan cinta semua anak di dunia. Kuning, putih dan hitam semua dicinta Tuhan. Tuhan cinta semua anak di dunia. Oke, aktivitas sudah. Nah, sekarang kita masuk ke dalam persembahan. Oke anak-anak, apakah kalian sudah siap? Sudah mempersiapkan persembahan kalian? Apa? Oh, sudah? Hebat. Persembahan ini harus dikemanakan ya Kak Stefi? Anak-anak bisa kumpulkan persembahan itu terlebih dahulu lalu dibawa ke gereja, atau bisa juga kalian masukkan ke dalam celengan. Nanti pada saat kalian masuk ibadah secara tatap muka atau onsite, kalian bisa serahkan ke guru kelas masing-masing. Atau titip ke mama papa boleh ya Kak ya? Boleh banget. Nah, sambil kita mempersiapkan persembahan dan kita juga tadi firman tadi tentang orang buta yang diceritakan, yuk kita pujikan pujian ada orang buta di bumi kita. Ada orang buta duduk minta-minta, tiap-tiap hari minta sedekah. Pada suatu hari Yesus melalui, orang buta itu disembuhkannya. Jelik matanya, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Jelik matanya, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Sekali lagi ya. Ada orang buta duduk minta-minta, tiap-tiap hari minta sedekah. Pada suatu hari Yesus melalui, orang buta itu disembuhkannya. Jelik matanya, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Jelik matanya, Yesus menyembuhkan karena kasih-Nya. Luar biasa Tuhan Yesus kita ya, benar-benar hebat banget kuasa-kuasanya. Oke anak-anak, kita sekarang sudah sampai di penghujung ibadah sekolah minggu online saat ini. Sebelum kita mengakhirinya, tadi diawali dengan berdoa dan diakhiri saat ini juga dengan berdoa. Anak-anak silahkan kalian lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami sudah selesai mengikuti ibadah sekolah minggu Bapa. Terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal, pertengahan hingga akhirnya saat ini. Tuhan Yesus, tolong pimpin
kami dalam kehidupan kami, sehingga kami selalu berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Pandemi COVID-19 yang terjadi sekarang ini membuat kita harus beradaptasi dengan beberapa kebiasaan baru. Jadi saat berada di fase new normal, kita akan tetap melakukan aktivitas sehari-hari, tapi ditambah dengan menerapkan protokol kesehatan. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penularan virus corona yang masih ada di sekitar masyarakat. Langkah awal dari keadaan new normal ini adalah menerapkan pola hidup yang bersih dan sehat, seperti 1. Memakai masker kalau terpaksa harus keluar rumah. Memakai masker jadi hal baru untuk sebagian orang. Dulu orang yang pakai masker biasanya hanya yang sedang sakit, tapi sekarang semua orang disarankan untuk memakai masker. Sebaiknya gunakan masker kain dan langsung dicuci setelah sekali dipakai ya. 2. Menghindari kerumunan dan menjaga jarak jika berada di tempat yang ramai. 3. Setelah bepergian segera mandi dan ganti baju. Jangan menggantung baju atau memakainya lagi sebelum dicuci. 4. Mencuci tangan dengan sabun dan air yang mengalir lebih sering, terutama setelah beraktivitas dan memegang benda kotor. Mencuci tangan penting dilakukan untuk menghilangkan virus dan bakteri yang menempel di tangan. 5. Menjaga kesehatan tubuh dengan olahraga, makan makanan yang bergizi, dan tidur yang cukup. Nah, itu dia arti dari new normal dan hal-hal yang harus kita lakukan.